Halo gengs, Gocha, dan hari ini kita bakal melakukan react ke keyboard-keyboard yang gua nggak dikirimin. Karena sebenarnya bulan Januari ini ada 4 keyboard yang keluar, 2 dari Vortex, 1 dari Rexus yang kita udah lihat kemarin, dan 1 lagi dari Fantech. Dan kebetulan gue cuman ditawarin 1 doang sama Rexus, yang lain nggak ada. Makanya sebenarnya gue memang nggak tahu sama sekali kalau keyboard-keyboard ini keluar ya, karena gue memang nggak di kontak sama vendor-vendornya. Yang sebenarnya nggak apa-apa sih, gua nggak apa-apa kok. I'm okay, I'm fine. Gua nggak sedih, gua yang jelas nggak nangis semalaman gitu lah. Gua nggak apa-apa, gua move on. No hard feelings, nggak ada baper sama sekali. Biarlah yang berlalu berlalu. Oke, jadi yang pertama adalah Vortex Series GT9. Nah, kebetulan si Cranky Tech udah bikin, jadi coba kita lihat aja. Kali ini mereka ngerilis GT9 yang dimana masih ngebawa semua hal yang ada di versi GT. Itu ada 3 connection dan ngebawa mounting gasket yang tentunya kali ini gasket beneran, nggak kayak yang ada di 6 sama 8. Oke, karena gue udah pernah cobain GT65, jadi kurang lebih kayaknya ini keyboard yang masih sama banget ya, punya elemen yang sangat mirip kayak keycaps-nya itu masih sama persis. Kalau nggak salah pilihan switch-nya juga sama persis, coba kita lihat. Yes, ada pilihan Barebone, Gateron Yellow atau Brown, Jwick T1 atau Ultimate Black, dan Avileon Blue Sky. Dan masing-masing harganya sangat affordable sih ya, gue nggak bakal bohong. Vortex memang selalu kasih harga di bawah pasaran. Dan kalau kalian bingung banget, ini adalah keyboard yang sebenarnya mirip banget sama Rexus M100X. Mungkin perbedaan sedikit di bagian arrow keys-nya ya kalau nggak salah gue lihat. Dan sejujurnya kalau gue disuruh pilih sih ini bukan keyboard favorit gue yang keluar dari Vortex Series ya, tapi gue rasa mereka cuma pengen penuhin koleksinya. Jadi sekarang mereka punya yang tipenya full size gitulah. Ada logo Vortex Series yang nampar ke muka kita. Selain itu di bagian sebelah kirinya ini dia ada switch koneksi yang cukup unik desainnya, dan secara desain pun tidak mengganggu keseluruhan desain dari si keyboard ini. Gue sih suka banget ya sama keyboard yang punya switch, dedikasi switch gitu untuk mode Bluetooth, keyboard kabel dan juga dongle. Karena dulu ada keyboard yang mesti kita pencet shortcut gitu kayak FNQ, FNB lah atau apapun itu. Dan terkadang agak sedikit nyebelin aja ya, kita nggak terlalu tahu kita lagi di mode mana. Untuk keycap sendiri mereka pakai CSA profile yang warnanya hitam kuning atau hitam orange ini, dan kalau boleh jujur gue kurang gitu suka sama desain dari si keycapnya ini. Cuma baik lagi ini gue juga setuju sih sama si Louis, gue juga nggak terlalu suka banget sama keycapsnya ya, kan ini sama yang di GT65, nggak parah sih, nggak jelek gitu, cuman kalau bisa cari profile, gue rasa sih lebih enak lah. Gue pengen ngebahas soal value dari si harga Avileon Blue Sky-nya dengan harga keyboardnya ini. Karena Avileon Blue Sky-nya itu dia tuh harga di sekitar 8.500 per switch. Ya, gue juga sempat ngomong ini di review GT65 karena Avileon Blue Sky-nya sendiri itu udah mahal banget. Bikin keyboardnya kalau kita pilih yang versi Avileon Blue ya, itu jadi kayak sangat-sangat worth it gitu loh. Tapi gue rasa sih ini overall masih keyboard yang sama banget sama si GT65 tapi versi besar aja. Yang GT65 gue bilang itu keyboard of the year lah di tahun 2022. Jadi kalau ini mukanya. Jadi kalau misalkan ini cuma versi yang lebih besarnya aja, gue rasa sih ini juga keyboard yang bagus-bagus aja. Cuman untuk gue pribadi, gue sih nggak terlalu suka sama layoutnya sih. Kalau kalian suka, kalian butuh numpad, ya ini pilihan yang lumayan bagus. Sekali lagi, suara itu sangat subjektif dan tergantung banget sama dia rekamnya pakai mikrofon apa, dia editnya itu seperti apa, dan kita dengernya pakai apa. Jadi untuk yang gue denger sekarang sih suaranya biasa aja ya. Gue inget si GT65 itu suaranya enak dan gue suka pakai Avileon Blue Sky juga. Tapi di sini suaranya kedengaran biasa-biasa aja. Oke, coba next kita lihat dari Louis lagi karena kebetulan dia udah bikin semuanya kan ya. Dan yang kali ini tuh adalah Vortex Series X Chido GT65. Nah, ini yang sebenarnya gue sangat-sangat tertarik ya pas pertama kali gue lihat. Dan ini beneran gue nggak tahu soal keyboard ya. Pas dia upload baru gue tahu. Dan ini namanya adalah Vortex Series X Chido GT65 Alu version atau V65. Di sini spesifiknya gue ngomongin soal kapabilitas VIA-nya. Nah, ini juga yang bikin gue jadi tertarik banget sama keyboard ini adalah dia bisa pakai software VIA yang untuk sekarang ya kayaknya semua keyboard lokal itu belum support VIA, dan menurut gue itu adalah satu hal lagi
yang bikin keyboard lokal itu kurang gitu. Mereka punya fitur yang udah kekinian banget. Semua yang kita butuhin itu ada, tapi softwarenya aja yang masih menyebalkan. Karena tiap keyboard yang berbeda, kita harus download lagi software yang berbeda. Kalau bisa semuanya pakai VIA, tinggal pakai VIA, kan enak. Aluminium gasket, bisa wireless, bisa VIA di harga 1,5 juta. Gua bingung banget gimana itu bisa semurah itu. Tapi ini barebone ya, jadi kita nggak dapat keycaps dan switch. Tapi nonetheless itu tetap value yang sangat-sangat affordable. Dan dari apa yang Luis bilang sih, ini keyboardnya baru bisa VIA-nya itu kalau pakai kabel sama Bluetooth ya. Jadi kalau pakai dongle-nya itu masih belum bisa, masih harus pakai software yang generic itu loh, yang biasanya mungkin ada di keyboard-keyboard lain. Jadi untuk cara ngebongkar keyboard ini adalah kita tuh harus nge-akses si screw hole-nya itu yang posisinya ada di bawah rubber feet yang dilem. Dan jujur gue nggak ngerti kenapa. Nah ini dia yang awal gue juga agak cringe ya liatnya. Kenapa mereka taruh bautnya itu di bawah rubber feet-nya. Dan biasanya tipe-tipe keyboard kayak gini tuh mereka nggak terlalu mau kita sebagai usernya bongkar-bongkar ke dalam. Dan walaupun ini kategori keyboard barebone dan bisa dibilang custom keyboard, tapi kayaknya mereka lebih maunya kita tuh beli aja, pasang switch, pasang keycaps, dan kelar, jangan dibongkar-bongkar. Dan hal-hal kecil kayak gitu aja sih yang sebenarnya agak sedikit bikin prosesnya itu jadi kurang menyenangkan aja. Lalu untuk platform dan juga case foam itu juga pakai bahan poron yang dimana platform dan juga case foamnya ini tuh bahannya tebel banget guys. Nah ini juga sesuatu yang sering banget keyboard pre-built tipe Indo gitu ya punya case foam yang super tebal, jadi bikin di dalamnya itu nggak terlalu bisa ada ruang untuk bergerak. Dan kelihatannya sih dari apa yang si Luis ngomong ini tebelnya tebel banget sampai bahkan gasketnya itu nggak bisa duduk di tempat soket gasketnya itu loh. Pengen pakai stabilizer PCB mount juga bisa sebenarnya karena kebetulan PCB-nya juga support. Nah ini juga kayaknya tren yang banyak keyboard mulai melakukan ya di zaman sekarang, yaitu adalah bikin PCB-nya bisa support sama stabilizer yang mantep banget. Tapi sayangnya karena plate-nya itu juga support plate mount stabilizer, jadi terkadang lubangnya itu agak sedikit terlalu ketat dan bisa bikin dia nggak bisa terlalu masuk kayak yang kita lihat di Neue Z1 dan juga Z2. Dan untuk build di sini gue pakai switch Avion Blue Sky dengan keycaps PBT Fan Spark, dan stabilizer di sini gue pakai bawaan, cuman udah gue tuning pakai Krytox 205 gitu ya. Dan kalau misalkan di ini keycapnya cakep sih, jadi kerasa kayak mahal banget. Coba kita lihat suara kayak gimana ya. Ini ada lumayan creamy-creamy-nya gitu sih ya. Coba kita dengar yang pakai Avion Blue, gua penasaran. Gue malah lebih suka ini. Apa sih tadi pakai apa ini? Pakai Gateron Yellow. Tapi overall menurut gue sih menarik ini keyboardnya dengan harganya yang termasuk sangat affordable. Gue nggak tahu ini laku banget nggak ya. Coba kita lihat. Terjual 40 lebih. Lumayan lah. Keyboard yang menarik banget sih dan membuka jalan yang besar untuk orang-orang pengen cobain custom keyboard rasa aluminium tanpa keluarin duit yang banyak-banyak banget. Kayak misalkan ini coba kalkulator ya. Harga keyboard 1450 ditambah misalkan keycap yang kemarin ini gue baru aja beli WS Brown. WS Brown itu sekitar 5.400 per switch. 5.400 kali ini berapa? 67 bukan ya? Kayaknya sih 67 switch. What? 97 juta. Wait. Anggap 70 switch lah ya, 70 terus ditambah tadi 5450. Anggap kita beli semua switch dari Vortex series-nya. Yang kuning ini bisa kan ini? Ini bisa ditambah 199 dan 2 juta lewat dikit. Plus shipping mungkin 2.100.000 gitulah anggap. Tambah loop juga kan ya. Dan ya itu udah sangat-sangat murah sih menurut gua. Oke, yang terakhir adalah Funtech MaxFit 81 yang gue juga nggak ada ditawarin untuk review, dan sebenarnya ini bukan paling menarik sih, tapi gue lumayan suka sama idenya karena mereka melakukan sesuatu yang lebih unik, lebih beda daripada keyboard-keyboard yang lain. Itu juga sesuatu yang gue bilang di review Rexus M82X, karena keyboard itu fiturnya udah lumayan mentok zaman sekarang. Semua keyboard bagus, semua keyboard enak. Jadi kuncinya untuk brand-brand itu biar bisa membedakan keyboard mereka dari yang lain adalah bikin desain yang sangat unik atau kasih fitur-fitur yang lucu-lucu, yang gimmick-gimmick kayak layar OLED
ini OLED bukan sih? Iya, OLED ini. Layar OLED yang bisa di customize yang menurut gua sih bakal orang ya walaupun mereka nggak suka tapi setidaknya mereka inget gitu. Oh, keyboard yang ada layarnya itu keyboardnya si Phantek. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dan dari yang gua lihat sih ini keyboard yang mereka kasihnya itu ada barebone-nya juga jadi cuma 900.000. Ada pakai keycap ABS yang kayaknya sih sekarang pakai keycap ABS sih di gambarnya si Louis ini. Itu pakai Otemo switch jadi sangat basic banget ya, tapi kalau kalian nggak mau beli switch lagi, nggak mau beli keycaps, bisa pilih yang itu atau pilih yang mungkin ini lebih pro-nya ya, pakai PBT keycaps dan juga Gateron Pro mungkin yellow V2 switch itu di 1,5 juta. Coba kita lihat langsung typing soundnya gimana ya. Agak talky ya. Oke, ini switch, ini apa clicky switch, jadi kita nggak usah denger. Dari fiturnya juga udah zaman now banget ya, hot swap, terus ada FR4 plate, south facing, gasket, foam, dan knob. Jadi fitur yang udah sangat sama lah dengan semua keyboard, bedanya ini ada layar OLED-nya itu. Dan jujur aja gue bakal lebih suka sama keyboard yang ini dibanding sama 3 yang sebelumnya kayak Rexus, Vortex yang GT9 sama yang GT65 versi aluminium. Walaupun sebenarnya yang aluminium itu mungkin kayaknya ya kalau gue disuruh beli, kayaknya gue lebih pilih yang Vortex Series GT65 versi aluminium. Tapi untuk mayoritas masyarakat, menurut gue sih yang Phantek ini lebih masuk akal. Kayaknya sih itu aja pendapat gue dari yang gue lihat di video reviewnya Cranky Tech ya. Dan mau say thank you juga ke Louis udah bikin semua videonya ini. Kalau kalian pengen nonton full reviewnya, gue bakal kasih linknya di bawah. Tapi ya, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye-bye.